Bang, apa bener delete DPF di mobil diesel kayak Nova Reborn, Fortuner Pajero itu bikin kebal biosolar? Ini memang ya menarik banget buat kita bahas. Sebelum kita lanjutin, kita harus tahu dulu DPF itu sebenarnya apa. DPF itu singkatan dari Diesel Particulate Filter, di mana dia gunanya itu dia bentuknya kayak honeycomb. Honeycomb itu kayak sarang lebah gitu loh, yang gunanya untuk menyaring jelaga atau debu apapun itu yang ada di situ supaya nggak keluar ke exhaust kita atau knalpot. Jadi emisinya itu benar-benar dijaga di situ. Jadi rendah banget keluarannya. Jadi biar tidak ada asap hitam yang keluar dari gas buang mobil diesel kita. Kayak gitulah fungsinya. Tapi ini tuh memang ke lingkungan aman ya, tapi ke mesin ada beberapa hal yang memang tidak bagus. Yang pertama ada back pressure. Back pressure ini karena kan harusnya kan udara, namanya udara buang ya, gas buang ya, harusnya kan di loss gitu kan. Karena ini ada filternya, jadi tekanannya ini balik ke mesin. Tekanannya itu akan balik ke mesin dan ya performance mesinnya akan sedikit menurun kayak gitu. DPF ini juga jadi sering error ya kalau kalian. Yang pertama itu jarak tempuhnya diesel kalian tuh sehari itu nggak sampai 50 kilometer ya perharinya. Kemudian kalaupun nyampe 50 kilometer, kalian lewatnya di kota yang benar-benar macet, jadi sering stop and go, bukan kayak yang lamsam jalan itu, bukan. Jadi sering stop and go, dan ini membuat DPF ini biasanya kalau stop and go, dan kalian parahnya lagi ngisinya pakai biosolar, itu biasanya apa ya namanya, DPF ini ada sistem yang namanya regenerasi atau regen, di mana dia untuk membakar shoot atau jelaga yang akibat dari pembakaran tadi. Dan parahnya diesel yang biosolar ini itu benar-benar penuh dengan jelaga hasil pembakarannya. Jadi kayak lebih cepet numpuk ya, karena apa ya? Karena sulfurnya tadi. Karena sulfur yang ada di biosolar itu membuat DPF ini cepat penuh. Apalagi kalau kalian stop and go dan gagal regenerasi. Jadi regenerasi itu terjadi saat mesin kalian itu tembus di 600 derajat Celcius untuk panasnya. Jadi saat regen itu si ECU-nya itu melakukan yang namanya post injection, kalau nggak salah namanya post injection. Jadi solarnya itu dialirin ke area ini, area exhaust, akhirnya terjadi pembakaran di situ. Nah, disinilah masalahnya. Kalau suhu dari mesin kalian atau di knalpot ini itu belum nyampe 600 derajat, biasanya regennya tuh failure atau gagal. Akhirnya udah banyak jelaga, ya ketumpuk solar di situ. Jadi kan tambah mampet lah di situ. Nah, kalau biasanya regennya ini sering gagal, jadi kan kalau berhasil, oke, dia bakal bersih di PF-nya dari jelaga. Tapi kalau gagal, dia akan membuat apa ya, menumpuk di situ dan akhirnya buntu. Kalau buntu biasanya muncul beberapa error. Error-errornya nanti aku coba tampilin di sini karena memang kodenya lumayan menyulitkan untuk dihafal dan ada beberapa juga. Jadi kalau udah kayak gitu, kalian harus bongkar tuh DPF-nya, bisa dibersihkan aja boleh atau diganti total. Ya biasanya sih dibersihin karena mahal itu. Atau kalian juga bisa delete DPF. Memang ya delete DPF ini, aku disclaimer dulu, aku tidak menyarankan delete DPF, tapi ini hanya untuk tujuan edukasi. Jadi untuk DPF yang di delete itu sebenarnya ada pengaruh yang baik dan ada pengaruh yang buruk. Tapi kalau kalian memang pakainya biosolar dan jaraknya stop and go-nya itu apa ya, sering area kalian pakai mobil itu macet terus dan kalian tiap hari itu ya nggak nyampe 50 kilo pun, memang delete dari DPF ini menjadi salah satu opsi kalau kalian pakainya biosolar. Tapi kalau kalian pakainya Staradec, Shell atau BP, ya nggak usah lah delete-delete DPF ini. Tapi kalau kalian memang maunya pakai biosolar ya bisa. Jadi di jadi delete DPF ada dua ya, sama kayak delete-nya EGR. Jadi dia bisa delete by system lewat ECU. Jadi di ECU-nya tuh kalian offin semua opsi tentang DPF-nya, tapi fisiknya DPF itu masih ada di situ, itu nggak apa-apa, biarin aja, itu bisa. Jadi delete secara sistem itu membuat regen ini, yang pertama regennya nggak terjadi, yang kedua itu sistem-sistem kayak sensor-sensor yang ada di sana itu dinonaktifkan semua, jadi kayak udah dianggap nggak ada sistem itu yang pertama.
Itu lumayan apa ya, lumayan jadi opsi juga kalau kalian pengen apa namanya, mempertahanin bentuk dari mobil kalian, jadi gak ada yang diubah-ubah lah gitu. Yang kedua adalah kalian delete secara fisik dan juga secara sistem. Jadi secara sistem kalian delete full nih secara sistem, itu bisa kalian juga delete secara fisik. Ini harus dua-duanya ya, nggak boleh kalian delete secara fisik aja kemudian sistemnya kalian biarin, nggak boleh, nanti bakal ada error dan malah bisa masuk mode lim atau lim mode gitu. Jadi gak aku rekomendasiin. Dan kalau kalian mau delete secara fisik ya ECU-nya harus juga di remap. Dan untuk delete secara fisiknya itu benar-benar kalian ambil total udah, ambil total. Dan apa namanya, sensornya mau dibiarin di situ atau diganti dengan dummy juga bisa. Jadi jadi dilubangin aja, diambil aja tuh si apa namanya, DPF-nya ini diganti dengan pipa atau dibiarin kosong, itu ya opsi kalian lah. Bengkel biasanya bengkel-bengkel ternama tuh yang udah ahli diesel biasanya udah ngerti, ada yang diganti pipa langsung, ada yang juga cuman ditutup, diambil doang terus platnya ditutup kayak gitu. Ada banyak cara lah ya, kayak gitu. Yang jelas yang penting itu di remapnya ECU-nya harus benar-benar bagus. Jangan sampai kalian salah ya, yang sampai kalian salah remap. Kalau salah remap itu malah lebih bahaya. Jadi kalau bener-bener, kalau mau delay di PFD bener-bener cari bengkel yang udah bener-bener bisa nge-remap, yang udah bener, yang apa, yang udah ahli lah gitu ya. Carilah yang di kota kalian referensi, yang atau teman-teman yang punya referensi ya bisa tulis di komentar di bawah, atau ada siapapun yang bisa punya referensi yang bagus tentang ini bisa juga komentar. Atau aku ada yang salah info, ya kalian koreksi aja guys. Di sini kita saling sharing aja. Kemudian kalau udah di delete DPF itu efeknya apa? Efeknya ya yang pertama, BBM-nya akan lebih hemat. Pernah nggak sih kalian dengar orang yang bilang, bang aku pakai Dex kok lebih hemat daripada pakai Bio? Tau nggak itu kenapa? Ya karena si Bio Solar ini itu kan bikin DPF-nya cepat numpuk. Saat DPF-nya cepat numpuk, itu perlu yang namanya regen. Nah, regen ini itu butuh solar, guys. Solar dari post injection tadi dialirin ke si DPF-nya supaya jadi regen. Nah, itulah yang bikin BBM biosolar itu lebih boros daripada si Dex atau Shell atau BP. Karena di Dex itu DPF-nya itu bersih ya, bersih terus. Kalaupun ada jelaga tuh yang minim gitu loh. Akhirnya regen ini nggak terjadi di Dexlet atau di Dexlet sampai di Pertamina Dex, Shell atau BP itu nggak terjadi. Ya kalau udah terjadi ya berarti kan benar-benar BBM itu digunakan 100% untuk mesin. Jadi kan lebih irit. Nah, kalau biosolar tuh ya kadang dibuat mesin, kadang dibuat untuk bakar DPF solarnya kayak gitu ya guys ya. Jadi yang pertama pasti lebih irit. Yang kedua adalah itu loh apa namanya, back pressure namanya ya, back pressure itu udah gak ada, jadi performance mesin kalian akan lebih bagus. Jadi banyak yang bilang, bang aku kok tambah enteng ya setelah delay GPF, ya karena itu, karena pressure yang ke belakang tuh udah plong gitu loh, udah plong, nggak ada lagi yang nahan-nahan. Itu yang membuat mesin kalian lebih leluasa untuk bergerak lah gitu ya, lebih bertenaga gitulah. Ya kalian nih kok lari ya, lari kan udara kan keluar dari mulut sama hidung ya teman-teman ya. Coba kalian lari pakai masker sama lari gak pakai masker, wis itu aja wis gampangnya. Kalau kalian pakai masker ya ngos-ngosan dong, ngos-ngosan kan ya, sama mesin juga gitu. Mesin tuh dimaskerin lah intinya gitu ya, dimaskerin ya. Kalau gimana cara nih kalau napas dimaskerin ya, ya pasti berat gitu ya, mesinnya akan lebih berat. Ya memang emisinya akan jauh lebih tinggi. Kalau kalian pakai bio ya pasti jadi cumi ya kan. Kalau kalau kalian pakai Dex, ngapain di DPF, gak usah. Kalau kalian pakai yang bio ya jadi cumi lah pasti mobil kalian. Mungkin itu. Dan apa ya resikonya ya, biasanya tuh garansi ini biasanya nggak bisa hilang kalau kalian modif-modif di situ. Yang kedua, kalian nggak akan bisa lolos di emisi. Jadi ini benar-benar diperuntukkan untuk emergency aja sih kataku sih ya, emergency aja. Kalau tempat kalian memang benar-benar nggak ada pom bensin, semuanya solarnya ecerannya entah nggak tahu itu solar tipe apa, ya wis bisa kalian lakukan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga membantu dan menjawab. Bye.